Shalom. Mari hari ini saya mengajak setiap kita dimanapun berada, datang kepada Tuhan, membawa segala kerinduan hati kita untuk meninggikan dan memuji Allah kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan bersama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan di hidup kami. Haleluya. Kinarala-marala-marala-marala-marala-marala-maralamu. Mari yang haus akan Tuhan, mari yang merindukan Tuhan, sembah Dia. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah, sebab hanya Yesus yang layak disanjung selamanya. Kinarala-marala-marala-marala-maralamu. Kinarala-marala-marala-marala-marala-marala-maralamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Terima kasih buat karyamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Senantiasa Tuhan tunjukkan bagi kami. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini, dan tiba saatnya kami rindu belajar akan firman-Mu. Taruh perkataan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, dan juga Engkau urapi setiap kami ya Bapa yang mendengarkan firman. Sehingga kami bukan hanya mendengarkan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana kita menerima kasih dari Tuhan di dalam sebuah kesempatan untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita dibawa oleh Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama 1 bulan ini kita dibawa bagaimana kita menuai dan mengelola berkat. Dan saat ini di penghujung daripada bulan ini, kita juga akan belajar bagaimana kita menuai dan mengelola berkat dengan benar. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai, saya akan bertanya dengan sebuah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu hari ini merasa diberkati Tuhan? Nah, ini hal yang perlu kita renungkan dan kita pikirkan. Berkat apa yang sudah kita terima sampai dengan saat ini? Banyak berkat yang kita terima tanpa kita sadari bahwa kita ini sejak bangun pagi sampai dengan menjelang tidur. Bahkan kita terima berjalan dari waktu ke waktu. Kita dengan sebuah pemberian Tuhan, yaitu berkat Tuhan yang mengiring di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kasih, dan sudah selayaknya kita ini memuji dan menyembah Dia, karena Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang berkat memang banyak hal yang mungkin kalau kita kelompokkan, ada berkat secara jasmani, ada berkat secara rohani, dan itu semua adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kita punya sebuah tanggung jawab, yaitu namanya mengelola. Karena sebuah pengelolaan itu merupakan sebuah tindakan atau cara bagaimana kita itu memelihara berkat, menggunakan berkat, mengembangkan berkat, dan juga sampai pada melestarikan berkat itu, sehingga berkat itu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal untuk mengelola berkat dari Tuhan. Terlebih dahulu kita harus tahu siapa pemilik berkat itu. Di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama, di Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Artinya adalah Tuhan adalah pemilik semua berkat. Sehingga kita sering tidak menyadari bahwa Tuhan itu pemilik berkat. Kita ini adalah sebagai penilik atau pengelola. Bahkan kita sering juga lupa bahwa Tuhan itu sebagai pemilik berkat. Maka sering kita punya sikap mengelola berkat itu dengan seenaknya, dengan semau gue, tidak memperhitungkan, tidak memiliki hikmat, dan berpikir karena ini berkat yang aku terima, terserah aku sendiri yang mengelola. Nah, kadang-kadang sikap itu sering kita membuat diri kita itu lupa bahwa Tuhan, ketika Tuhan itu mulai berkarya, membuka tingkap langit, membuka tingkap berkat itu, apa yang kita dapatkan itu adalah karya dari Tuhan, sang pemilik berkat itu. Sering kita lupa, dengan kepandaian kita, dengan kekuatan kita, merasakan bahwa berkat itu adalah milik kita, sehingga kita tidak merasa bahwa berkat itu harus kita kelola dengan baik. Nah, oleh karena itu kita disadarkan Tuhan atau diberi pelajaran pada hari ini. Tuhan adalah pemilik segala sumber berkat. Dari segala sesuatu yang kita terima, yang dimiliki oleh manusia, Tuhanlah pemilik berkat itu. Kita hanya sebagai pengelola. Dan segala apa yang kita punyai, yang diberikan oleh Tuhan, itu dipercayakan kepada kita untuk kita kelola, kita pakai, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi satu hal yang pertama harus kita ingat, bahwa Tuhan itu adalah sang pemilik berkat itu. Maka kita ini hanya diberi tugas bagaimana kita mengelola berkat itu, supaya di dalam pengelolaan itu ada sebuah cara memelihara, menggunakan, melestarikan berkat yang sudah kita terima. Itu adalah hal yang penting yang harus kita sadari, bahwa kita ini mendapatkan berkat harus dikelola dengan baik dan sadar betul Tuhanlah sang pemilik berkat itu. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang hari ini kita harus tahu bahwa kalau kita membaca di Matius 25, juga Lukas 19, Matius 25 itu adalah tentang perumpamaan talenta. Bagaimana antara Lukas 25 dan Lukas 19 dan Matius 25 itu ada sebuah kemiripan. Bagaimana perumpamaan itu mengenai talenta, dan bagaimana kita bisa memberikan satu gambaran hal yang menarik, bahwa pelayan-pelayan Tuhan dalam kisah itu yang menjalankan perintah bagaimana yang Tuhan mau, mereka akan diberi yang namanya pujian.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa berkat itu adalah milik Tuhan, kita hanya sebagai pengelola, maka di dalam perumpamaan di dalam Matius 25, kita akan baca Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian kalau kita baca, kita sambung di Lukas 19 ayat yang ke-17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ini dipercaya sebagai pengelola berkat, maka apa yang harus kita lakukan? Di dalam Matius 25 yang sudah kita baca itu, di situ dikatakan, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Artinya ketika Tuhan mempercayakan berkat itu kepada kita, kita punya kualitas untuk mengelola berkat itu dengan komitmen yang ada, dengan fokus di dalam bagaimana kita mengelola berkat. Ibaratnya kita ini diberi perkara-perkara yang kecil. Kepercayaan Tuhan yang kecil itu dipercayakan kepada kita. Kalau diberi kepercayaan yang kecil, pekerjaan yang kecil, kepercayaan yang kecil, kemudian kita mampu melaksanakan, tentu itu merupakan sebuah pujian bahwa kita adalah orang-orang yang baik dan setia. Tuhan akan menambahkan kepercayaan itu di dalam perkara-perkara yang lebih besar. Dan di situ dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apa yang didapat kalau kita bisa mengelola dengan kualitas mutu yang baik? Dalam hal ini adalah sebuah kepercayaan. Kita akan masuk di dalam kebahagiaan Tuhan. Artinya kita ada di dalam sebuah situasi yang menyenangkan, yang baik. Dan di dalam Lukas 19 ayat 17 juga dikatakan di situ, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Kalau kita dipercaya mengelola berkat yang kecil, dengan kepercayaan itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Maka kita ini akan diberikan berkat lebih, kepercayaan lebih, sehingga kualitas pelayanan kita, kualitas pengelolaan kita adalah kualitas yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pengelola yang dipercaya, Tuhan tentu memberikan sebuah tanggung jawab, yaitu bagaimana kita mengelola dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab atas segala berkat itu adalah secara pribadi. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita ini diberi oleh Tuhan suatu berkat, maka kita ini diberi sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab inilah yang harus benar-benar kita lakukan. Jangan kita sia-siakan. Karena tanggung jawab ini adalah merupakan hubungan secara pribadi dengan Sang Tuhan pemberi tanggung jawab itu. Kalau kita terima berkat, tentu karena kita sudah tahu sang pemilik berkat adalah Tuhan sendiri. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan pengelolaan berkat itu terhadap sang pemilik Tuhan sendiri. Tentu kita harus dengan penuh tanggung jawab.
Dan apa yang harus kita lakukan? Segala yang kita butuhkan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Hanya kita harus mengelola dengan sebuah tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di dalam sebuah kehidupan ini, adalah ada hal-hal yang perlu kita lakukan bagaimana tanggung jawab kita terhadap berkat Tuhan. Ketika kita dipercayakan segala sesuatu berkat itu, di sini adalah berkat itu tidak hanya berkat secara materi, kita adalah juga diberikan berkat yang berupa pekerjaan, yang berupa kesehatan atau hal yang lain. Kalau kita diberikan tanggung jawab di dalam sebuah pekerjaan, tentu kita ini akan mempertanggungjawabkan secara pribadi kepada sang pemberi tanggung jawab itu. Ada hal-hal yang harus kita ingat bahwa kepercayaan itu ada yang namanya batasan-batasan yang harus kita lakukan, yaitu penuh dengan tanggung jawab. Apa yang diberikan itu adalah berdasarkan waktu yang ada. Ketika kita diberikan waktu untuk mengelola berkat itu, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena kepercayaan Tuhan yang kita terima untuk mengelola sebuah berkat itu ada batasan waktu. Selagi masih ada waktu, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan kepercayaan yang penuh kita lakukan dengan baik. Tentu waktu itu bisa kita gunakan, kita menjadi orang-orang yang punya hikmat sehingga kita bisa mengelola berkat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita punya, talenta yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Maka ketika kita diberi berkat talenta, apapun talenta kita, kemampuan kita lakukan, bahwa kita itu mampu, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Kita menyadari talenta itu adalah talenta yang diberikan Tuhan dan bisa kita kembangkan sesuai dengan harapan sang pemilik berkat itu, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga ketika kita memiliki sebuah talenta, sebuah berkat, sebuah kemampuan itu, kita gunakan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah pengelolaan berkat terhadap talenta-talenta yang kita miliki. Kemudian ada hal lagi, ketika kita ini diberikan berkat, tentu kita itu harus menyadari bahwa berkat itu adalah datangnya dari Tuhan. Tentu itu adalah merupakan sebuah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup kita, maka kita tentu melakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena hikmat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus sendiri yang berkarya melalui pengelolaan yang kita dapatkan dengan hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama 1 bulan lebih kita sudah belajar yang namanya menuai dan mengelola berkat. Mari kalau hari ini kita menyadari bahwa pemilik berkat itu adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, karena sudah diberikan berkat, kita harus memiliki kualitas hidup di dalam pengelolaan berkat Tuhan. Dan kualitas itu harus kita nyatakan di dalam sebuah tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu diberikan oleh Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mari setiap pribadi kita bawa untuk mengelola berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu adalah kita persembahkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Mari kita mengelola berkat Tuhan dengan baik, sehingga kita pun menjadikan saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.